Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Salefi Lauli dengan NPM 2021 4350 1755. Saya Ilham Rol Fajar, NPM 2021 4350 1739. Nama saya Rifahman Ramadan dengan NPM 202 143 501 741. Saya Samsul Alam Maulana dengan NPM 2021 4350 1749. Kami akan membuat video tutorial pembuatan aplikasi sederhana peminjaman uang dengan menggunakan MySQL dan kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Rahman Ramadan dengan NPM 202 143 501 741. Hari ini saya ingin membuat tutorial cara membuat database dengan menggunakan Self Control Panel. Pertama-tama kita install service terlebih dahulu untuk menjalankan Apache dan MySQL. Setelah terinstall semua, kita klik start pada modul Apache dan MySQL untuk membuka localhost MySQL pada website localhost di browser komputer Anda. Setelah selesai dijalankan, kita klik admin pada Apache untuk membuka website. Setelah selesai menjalankan SAM, kita langsung masuk ke website localhost phpMyAdmin. Nah, cara untuk membuat database yaitu klik New pada tab di kiri, dan setelah itu isi nama database yang Anda ingin buat. Misalkan contoh peminjaman _db. Langsung klik create pada tombol ini, dan kita akan masuk ke database peminjaman _db. Kita ingin membuat tabel pada database peminjaman _db. Nama tabelnya contoh pinjam _db. Kolom yang diberi yaitu 5, dan klik create pada tombol ini. Dan muncul 5 kolom pada struktur di tabel pinjam _db. Kita beri nama satu kolom yaitu nama peminjam, dan yang kedua nomor rekening, yang ketiga bank, yang keempat jumlah pinjaman, dan yang terakhir lama angsuran. Untuk mengisi nama itu berisi dengan kalimat atau huruf, kita menggunakan type varchar. Untuk nomor rekening yang berisi angka-angka, kita isi integer. Untuk nama bank, kita isi varchar. Untuk jumlah pinjaman, yaitu jumlah uang yang ingin dipinjam, yaitu integer. Dan yang terakhir lama angsuran, yaitu berapa lama mereka ingin angsuran pada meminjam uang, yaitu varchar. Values pada nama pinjam kita isi semuanya 30 di setiap nama.
Dan untuk nama peminjam kita beri atribut pada nama pinjam. Untuk indeks pada nama pinjam kita taruh primary dan klik go. Setelah semua terisi, kita klik save pada tombol paling bawah kanan. Setelah selesai membuat database pada SEM, kita ingin membuat codingannya pada BlueJ. Saya Saleh Firoli, saya akan menjelaskan koneksi BlueJ dengan database yang sudah dibuat sebelumnya. Namun, sebelumnya kita harus pastikan dalam PC sudah ada MySQL Connector dan JDBC untuk mengoneksi BlueJ dengan database. Kemudian diupload di terminal BlueJ dengan cara klik Tools, Reference, Libraries. Nah, di sini sudah terloaded MySQL Connector dan SQL JDBC. Kemudian di oke kan. Nah, selanjutnya kita membuat program koneksi untuk menghubungkan database yang sudah dibuat ke BlueJ. Import Java SQL untuk mengimpor seluruh package class dan interface yang kita butuhkan. Public class koneksi merupakan nama kelasnya. Public static void main string merupakan pembuka kelas. Block try and catch untuk penanganan error apabila driver tidak ditemukan. String URL JDBC MySQL localhost peminjaman DB. Ini merupakan lokasi database dengan nama database peminjaman DB. Class for name com MySQL CJ JDBC driver. Driver ini berfungsi untuk memanggil database server. Driver untuk MySQL sendiri yaitu JDBC. Kemudian sistem out println koneksi berhasil. Output yang akan muncul jika koneksi berhasil dan tidak ada error. Catch exception berfungsi untuk menangkap error pada program. Sistem out println koneksi gagal. Nah, output yang akan muncul jikalau ada error di dalam program dan koneksinya gagal, dan juga menampilkan pesan yang error untuk mengatasi kesalahan. Kalau sudah, klik compile. Pas compile no syntax error, berarti program koneksi yang sudah dibuat berhasil. Di kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan codingan dari aplikasi peminjaman uang online yang merupakan menu dari tampilan aplikasi codingan ini. Mari kita buka. Oke, pertama-tama untuk importnya kita mengimport Java Swing digunakan untuk mengimport Swing, lalu Java Swing Table Default Table Model digunakan untuk mengimport Java Table Model dari Swing, lalu ada import Java Lang digunakan untuk mengimport Lang, ada import Java SQL digunakan untuk mengimport SQL, ada Java AWT Event digunakan untuk mengimport event dari AWT, ada import Java AWT digunakan untuk mengimport AWT, import Java Util digunakan untuk mengimport Util, ada import Java Util logging level digunakan untuk mengimport logging level dari Util. Lalu untuk kelasnya kita beri nama aplikasi peminjaman uang online. Lalu buka class. Di sini kita tambahin static JFrame, kita beri nama frame yang merupakan frame baru. Lalu di bawahnya ada static JLabel, kita beri nama judul, ada
merupakan label baru yang kita beri nama menu utama. Ini akan muncul pada label program ya. Lalu ada static JButton yang merupakan button yang kita beri nama button input, merupakan button baru, kita beri nama pinjaman online. Lalu ada static JButton button C, kita tambahin JButton lagi, kita beri nama button C, merupakan JButton baru, kita beri nama list customer. Lalu untuk voidnya sendiri, public static void main ini merupakan main void. Lalu kita buka void, lalu di bawahnya ada frame set title, aplikasi peminjaman uang online, merupakan judul dari frame baru ini. Dan di bawahnya ini merupakan desain untuk aplikasi untuk frame ini, aplikasi peminjaman uang online ini. Lalu di sini kita tambahin frame baru yang berupa judul dan button in dan button C. Untuk button inputnya untuk ini setbound ini merupakan kayak besar-besarannya seperti itu. Lalu di bawahnya ada button input add action, merupakan aksi untuk mendengarkan gitu. Lalu buka aksi, ada publish void action perform, merupakan aksi yang dilakukan seperti itu. Lalu buka aksi, kita aksi dari button input ini merupakan memanggil pinjaman online. Lalu ditutup aksi, kita tutup aksi lagi untuk aksi listener. Lalu untuk button C nya sendiri kita tambahin lagi add action listener yang merupakan aksi baru. Lalu buka aksi, lalu public void action perform yang merupakan aksi dari button C ini. Aksinya itu merupakan list customer yang dipanggil. Lalu ditutup aksi pada aksi perform, lalu ditutup aksi lagi pada action listener, dan terakhir penutup void pada main void dan penutup kelas pada kelas aplikasi ini. Dan sudah. Baik. Samsuala Maulana, di sini saya akan menjelaskan codingan tentang daftar peminjaman. Yang pertama, import Java Xswing digunakan untuk mengimport swing. Import Java Xswing table default table model digunakan untuk mengimport default table model dari swing. Lalu import Java length digunakan untuk mengimport length. Import Java SQL digunakan untuk mengimport SQL. Import Java AWT event digunakan untuk mengimport event dari AWT. Import Java AWT digunakan untuk mengimport AWT. Import Java util digunakan untuk mengimport util. Import Java util logging level digunakan untuk mengimport logging level dari util. Selanjutnya ada public class daftar peminjaman, yaitu pembukaan class. Lalu ada public static void main untuk pembuka void. Lalu static void panggil untuk panggil void. Lalu pembuka void ada gframe, jp sama dengan new gframe. Tabel daftar peminjam merupakan frame tabel list customer. Selanjutnya ada jb table, table sama dengan new gtable untuk menambahkan tabel baru. Gscroll pen sp sama dengan new gscroll pen table untuk menambahkan scroll. Selanjutnya ada connection connect, merupakan koneksi dari connect. Selanjutnya statement pernyataan, merupakan statement dari pernyataan. Lalu result set hasil, yaitu merupakan result set dari hasil. Selanjutnya ada default table model TBL, new default table model untuk menambahkan tabel baru. Lalu ada TBL
.add kolom nama peminjam, menambahkan kolom baru bernama nama peminjam, lalu sama di bawahnya juga untuk menambahkan kolom baru sesuai yang ditulis di sini. Selanjutnya table.setModel. Terus selanjutnya menggunakan kode try atau catch untuk penanganan error apabila driver tidak ditemukan. Sini try class for name .mysql cj jdbc driver untuk memanggil driver jdbc, lalu connect sama dengan driver manager get connection jdbc mysql localhost peminjaman db root. Ini untuk koneksi dengan database dari kelas driver manager. Lalu ada pernyataan sama dengan connect, create statement sama dengan statement yang digunakan untuk pengiriman statement SQL tanpa parameter. Lalu hasil sama dengan pernyataan .execute query select bintang from pinjam TB untuk menampilkan isi tabel dari database. Lalu hasil .next tbl.add row new object, lalu hasil .getString nama peminjam, terus catch class not found exception, terus SQL exception x g of section pen show message dialog null x. Ini untuk hasil dari nama peminjam, nomor rekening, nama bank, jumlah peminjam, dan nama angsuran. Lalu di sini ada jp.add, jp.selection, jp.setSize, jp.setVisible. Ini desain untuk frame list customer. Terima kasih. Dan untuk pinjaman online, di sini untuk public class pinjaman online, untuk membuka class pinjaman underscore online. Static gframe untuk membuat frame baru di pinjaman online. Static glabel nama underscore peminjam untuk membuat namanya nama peminjam. Jadi untuk glabel untuk menaruh judul nama untuk mengisi formulir pada pinjaman online. Static gtext field txt nama peminjam, txt nomor rekening, txt bank, txt sampai txt nama underscore angsuran untuk tempat mengisi formulir pada aplikasi pinjaman online, untuk mengisi kolomnya, untuk mengisi kolom. Nah, static gbutton btn simpan, static btn simpan untuk munculkan tombol simpan pada aplikasi pinjaman online untuk menyimpan. Ini untuk memunculkan tombolnya. Dan ini static void lihat untuk melihat daftar nama yang sudah mengisi formulir pinjaman online di localhost MySQL. Jadi yang sudah mengisi formulir aplikasinya bisa dilihat di aplikasi localhost peminjaman _db. Dan ini nama tabelnya. Untuk melihat nama tabel kita tulis di sini execute query dalam kurung select bintang from pinjam _db. Dan untuk static void reset, jika ada kesalahan dalam penulisan
atau ada yang tidak mengisi kolom pada formulir, akan kembali reset atau mereset ulang tabel dalam bentuk kosong. Jadi jika ada kesalahan dalam penulisan atau ada yang masih kosong di penulisan formulir, akan dikembalikan seperti semula tabel tersebut. Static void menu untuk menu-menu pinjaman online. Untuk mengatur desainnya pinjaman online. Set size untuk mengatur ukuran judul program peminjaman. Jadi set title untuk menaruh judulnya program peminjaman, misalkan taruh di atas ini. Dan set size untuk mengatur ukurannya 300 dikali 400. Frame titik set location relative to dalam kurung 0 itu untuk mengatur letak program peminjaman pada posisi tengah. Jadi untuk mengatur default lokasi judul program peminjaman itu di center, di tengah pas, itu kita ketik frame titik set location relative to dalam kurung 0. Frame titik set resizable dalam kurung false untuk tidak memenuhi kolom pada pengisian program peminjaman. Jadi jika ada yang kelebihan menulis dalam menulis nama, contohnya melebihi dari kolom yang sudah tersedia, akan tidak akan berubah kotaknya. Jadi resizable dalam kurung false. False itu artinya tidak akan. Frame titik set default close operation dalam kurung gframe titik exit underscore on underscore close. Untuk jika kalian sudah mengisi formulir dan sudah mengklik simpan, aplikasi akan tutup otomatis, akan close otomatis. Frame.set visible dalam kurung true untuk melihat visible itu kayak biar terlihat kolom aplikasi program peminjaman. Di sini ada frame titik add dalam kurung nama underscore peminjam untuk menaruh nama pada tabel pinjam underscore db yang kita buat pada database sebelumnya. Nama peminjam, nomor underscore rekening, bank, jumlah underscore pinjaman, lama underscore angsuran. Dan di sini ada frame titik add txt. Txt-nya ini untuk menaruh kolomnya untuk orang menulis nama mendaftarnya. Kolomnya itu kita perlu butuh frame titik add txt. Dan di sini ada frame titik add btn simpan. Btn simpannya itu untuk membuat tombol simpan nanti di aplikasi pinjaman online. Set bounds untuk mengatur letaknya, letak judul nama peminjam, nomor rekening, bank.setBounds. Nama-nama ini diatur ukurannya pada titik set bounds. TXT-nya juga, untuk TXT untuk kolomnya, untuk orang menulisnya. Untuk orang menulis pada kolom tersebut kita atur letak ukuran boxnya dengan titik set bounds. Dan set bounds pada btn simpan juga. Ini diatur ukuran segini untuk letak di paling bawah kanan. Static void handler. Ini untuk ini kan menggunakan if else dan else if. Jika ada kolom yang masih kosong atau kolom yang tidak terisi, akan keluar muncul nama peminjam masih kosong
silahkan diisi terlebih dahulu. Garis miring N itu untuk enter. Untuk enter, jadi taruh di bawah nama peminjam masih kosong, di bawahnya ditulis silahkan diisi terlebih dahulu. Makanya digunakan /n. If else ini untuk jika yang mengisi masih kosong, tidak terisi. Dan jika data yang diketik setelah diklik save, diklik simpan pada tombol di bawah kanan, akan muncul tulisan data berhasil disimpan. Dan datanya diupdate pada aplikasi localhost peminjaman_db di aplikasi ini, yang bisa dilihat di browser komputer Anda. Setelah programnya selesai semua, sekarang kita akan menjalankan aplikasinya. Namun sebelumnya kita klik koneksi dulu. Nah, di sini koneksinya berhasil. Kita jalankan aplikasinya. Di sini ada dua pilihan. Pertama, pinjaman online dan daftar peminjam. Pinjaman online ini adalah inputan yang akan kita isi, sedangkan daftar peminjam ini adalah hasil dari inputan di pinjaman online. Kita klik pinjaman online, kita isi. Sini nama peminjam misalnya Salevi, nomor rekening misalkan nama banknya BCA. Jumlah pinjaman 30 juta, lama angsuran 3 minggu. Simpan. Data berhasil disimpan. Nah, kalau misalkan kita mengisi data di sini dan tidak mengisi salah satunya, maka tidak akan bisa berhasil. Misalkan kita isi nama saja. Nomor rekening tidak diisi, nama bank, pinjaman, lama angsuran 5 minggu misalkan. Simpan. Tidak bisa terisi karena ada salah satu kolom yang belum terisi. Oke, kita lihat daftar peminjam yang sudah meminjam di aplikasi yang sudah kita buat. Di daftar peminjam. Nah, di sini ada siapa saja yang sudah melakukan peminjaman di aplikasi kita. Dan kalau mau melihat di database-nya sendiri sudah tersimpan secara otomatis. Nah, di sini sudah tersimpan daftar peminjam yang sudah melakukan peminjaman di aplikasi yang sudah kita buat. Demikian saja penjelasan aplikasi sederhana peminjaman uang dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.